Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadirin Anissa dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 24. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan laba atau rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Dan yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan laba atau rugi. Laporan keuangan ini menyajikan pendapatan dan beban serta rugi atau laba suatu entitas selama periode tertentu. Rumus dari laporan laba atau rugi yaitu laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan akan mengalami laba atau keuntungan. Jika hasilnya negatif, maka perusahaan akan mengalami rugi. Bentuk penyusunan laporan laba atau rugi dibagi menjadi 2. Yang pertama, bentuk single step. Bentuk single step ini dibuat dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dan seluruh beban. Kemudian dari selisihnya diperoleh laba atau rugi usaha. Berikut ini adalah salah satu contoh dari bentuk single step. Pendapatan usaha meliputi pendapatan jasa servis, pendapatan bunga, lalu dijumlahkan menghasilkan Rp1.120.000. Lalu beban usaha meliputi beban gaji, beban penyusutan, beban asuransi, beban perlengkapan, dan beban bunga. Itu semua dijumlahkan menghasilkan Rp410.000. Lalu jumlah dari pendapatan dan jumlah beban usaha dikurangkan sehingga menghasilkan laba bersih yaitu Rp710.000. Yang kedua, bentuk multi-step. Bentuk multi-step ini dibuat dengan cara memisahkan pendapatan usaha dengan pendapatan luar usaha, serta memisahkan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Berikut ini adalah salah satu contoh laporan laba atau rugi bentuk multi-step. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau pemegang saham selama periode akuntansi. Jika perusahaan mengalami laba, maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi pref. Jika perusahaan mengalami rugi, maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi pref. Berikut adalah salah satu contoh laporan perubahan modal atau ekuitas. Ini dari perusahaan Sagara, laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013. Ini dalam bentuk rupiah. Ekuitas awal 1 Januari 2013 yaitu 20 juta. Penyetoran modal selama periode berjalan meliputi 5 Januari disetor ke kas sebagai modal, 11 Januari disetor komputer sebagai modal, totalnya 10.500.000. Lalu laba bersih 11 juta, pref 1 juta. Lalu ekuitas awal 1 Januari ditambah penyetoran modal selama periode berjalan, lalu ditambah laba bersih dikurangi pref, hasilnya sama dengan 19.500.000. Yang terakhir ada neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud terdiri dari jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas. Bentuk neraca saldo ada 2. Yang pertama, bentuk skronto. Bentuk skronto ini menyajikan aset,
kewajiban, dan ekuitas dengan urutan penyusunan sebelah menyebelah. Sebelah kiri untuk aset dan sebelah kanan untuk kewajiban dan ekuitas. Berikut ini adalah salah satu contoh neraca bentuk skronto. Ini dari Salon Anggi per 31 Januari 2013. Ini sebelah kiri adalah aset dan sebelah kanan adalah kewajiban dan ekuitas. Yang kedua ada neraca bentuk stafel. Neraca ini menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dengan urutan penyusunan dari atas ke bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.